bagaimana membuat film di dalam kepala kita itu kok bisa menembus RAS gitu, reticular activating system yang ada di dalam, kan ada zona sadar, ada otak sadar, ada bawah sadar kan. Nah, itu bagaimana bisa diterjemahkan sama bawah sadar dan direspon sama alam semesta, itu gimana ceritanya tuh? Jadi memang proses, Mas. Gini, ketika seseorang itu identitasnya masih lama, anggaplah identitas lama ini adalah penderitaan dan kekurangan gitu ya. Anggap gitu ya. Anggaplah misalnya sebelumnya itu aku 2019 nih merasa menderita dan merasa kekurangan uang atau apapun itu. Ini identitas lama nih. Lalu gimana caranya aku bisa jadi kayak aku sekarang nih? 380 derajat berubah, 30 manifestasi terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat ini bisa critical areanya tuh ketembus gitu sampai ke bawah sadar? Pertama, yang membuat itu terjadi itu adalah abandoned identity. Jadi rasa diri yang hidup ini udah lebih dari cukup Allah kasih gitu. Itu pertama tuh yang aku rasakan tuh, ada rasa identitas yang berkelimpahan gitu. Kita udah harus tahu dulu tuh sejati kita, oh iya ya aku diciptakan sempurna, udah tanpa batas dan berkelimpahan. Itu satu dulu tuh dipegang. Oh iya, bahwa aku tuh adalah miniaturnya Sang Pencipta. Ya, aku ini adalah percikan Dia. Kesadaran akan identitas itu, bahwa Allah Maha Kaya dan berkelimpahan, otomatis percikan ruhnya juga kaya dan berkelimpahan tuh. Nah, aware kesadaran tentang Allah Maha Baik yang pertama sebagai syarat nol. Syarat nolnya tuh Allah Maha Baik. Syarat pertamanya identitas kelimpahannya dulu harus aware, harus sadar. Oh, ternyata aku yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku juga berkelimpahan. Lalu mulai itu ada rasa aku layak. Aku layak apa yang Allah sajikan dan hantarkan, semua itu sudah lengkap, sempurna, udah cukup, udah nggak perlu pusing lagi gitu, semuanya udah tersedia. Jadi di satu identitas kelimpahan dulu atau abundant identity dulu. Nah, ketika udah dapet tuh pengetahuan tentang itu dan rasanya itu, oke, aku adalah kreator kecil. Gitu ya. Itu dulu tuh diambil. We are creator our life. Kita adalah kreator kehidupan kita. Karena kita adalah percikannya. Itu tuh. Abandon identity-nya dulu, satu. Lalu dua. Kalau abandon identity doang, nggak bisa juga jalan, Mas. Kalau nggak ada abandon mentality, kalau nggak ada mental, rasa hati yang ya Allah makasih, ya Allah makasih gitu, nggak ada rasa makasih ya Allah masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Ada mental kelimpahan, ada rasa mental kelimpahan, ada rasa yang ini udah membahagiakan. Jadi kedua adalah abundant mentality. Mentalnya dulu nih, mentalnya bukan mental miskin gitu, Mas. Iya. Bukan mental orang yang suka ditraktir gitu. Tapi mental orang yang punya pride, yang seneng gitu berbagi. Kalaupun nggak bisa berbagi karena nggak punya uang, ya minimal doain sehari 10 orang gitu. Nggak perlu pakai uang juga kan istilahnya untuk abundant mentality, menolong orang, berderma, senyum, happy. Jadi secara mental pembawaannya itu udah yang gitu loh, udah yang happy. Itu abundant mentality-nya dulu. Lalu yang ketiga, abundant mindsetnya, bahwa uang itu gampang, uang itu mudah, uang itu seperti udara, uang itu ada di mana-mana. Nah, mindset ini yang mindset uang itu datang, bagaimana caranya itu bisa masuk dari manapun gitu. Jangan gini mindsetnya, ya apa tuh aku mah cuma ibu rumah tangga, duit dari mana ya. Nah itu mindset itunya harus dirubah dulu, karena untuk poin yang pertama itu udah tanpa batas. Jadi ketika mentalnya abundant, mindsetnya udah mindset tanpa batas, bahwa uang masuk dari manapun, begitu banyak cara gitu. Mindsetnya udah mindset berkelimpahan.
Berikutnya ada yang keempat, Apa tuh? abandon action. Oke. Artinya, gesturnya, behaviornya itu harus menunjukkan abandon. Oke. Jadi bahasa tubuhnya dia pada saat dia memberinya bukan karena takut kekurangan atau gue beri ntar gue dapat banyak, bukan gitu. Iya. Memberinya udah memberi secara aksi bahwa ketika aku memberi kepada sesama atau melakukan apapun, ini wujud terima kasih, syukur bahwa ini udah berkelimpahan, jadi kelimpahannya mau dibagi-bagi gitu. Bukan karena supaya dilipat gandakan gitu apa yang kita punya gitu ya. Bukan karena dilipat gandakan, tapi yang lebih mendasar dan lebih mendalam lagi daripada itu, Mas Hendra. Pahami bahwa itu nggak bisa instan. Butuh habit. Yang salah satunya menembus critical area itu adalah repetisi atau habit yang berulang-ulang dilakukan gitu. Makanya di habitnya Abundant Revolution ya, 30 hari daily routine, itu kan ada Mas, bangun tidur baru melek mata udah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu apa sih? Sadar nafas syukur itu adalah satu momen di mana kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Menyadari bahwa ada kelimpahan tanpa batas di dalam dan ada kelimpahan tanpa batas di luar. Dan pada saat kita melek mata, baru melek nih, udah langsung gini. Ya Allah, makasih atas nafas. Nah, gitu. ini kan menariknya gini. Ketika kemudian kita sadar nafas syukur gitu, artinya kan kita terhubung langsung kan dengan sumber dari segala sumber gitu. Konsekuensi logis ketika kemudian kita terhubung langsung dengan Tuhan, dengan semesta, maka ini akan berimplikasi positif terhadap inspirasi, terhadap guidance dari dalam. Itu yang kemudian membuat langkah kita menjadi lebih mudah gitu ya kira-kira ya. Betul Mas. Karena sejatinya gini Mas, kita ini kan percikan ruhnya ya, percikan dari ruhnya Allah yang tanpa batas dan berkelimpahan gitu kan. Allah itu meminjamkan sifat-sifatnya kepada kita. Kalau Allah punya sifat kasih sayang, Mas Hendra punya sifat kasih sayang nggak? Iya dong. Punya ya. Kalau Allah punya sifat maha memberi, Mbak Devi punya sifat maha memberi nggak? Punya dong. Punya kan? Esensinya adalah Mas Hendra, Mbak Devi, dan Feby diizinkan untuk mengalami pengalaman sifat-sifatnya Allah. Ketika Mas Hendra ada rezeki, terus Mas Hendra kan suka transfer ke rekening yatim aku tuh. Ketika Mas Hendra transfer ke rekening yatim, bukankah Mas Hendra punya pengalaman Tuhan ya? Punya pengalaman Allah ya dalam memberikan itu untuk anak-anak yatim. Esensi hidup kita itu adalah yuk sadar untuk terbuka. Ini ada yang tanpa batas di dalam. Di dalam ada yang tanpa batasnya kamu. Kegembiraan, kebahagiaan, kelimpahan. Yuk alami sama-sama, yuk sifat-sifatnya dia. Yang memberi, yang bahagia, yang memberikan solusi, yang memberikan inspirasi, yang memberikan jalan keluar. Itu kan sifat-sifat Allah semua Mas lewat tubuh kita. Iya teh. Izinkan diri kita, izinkan untuk membuka itu. Buka hatimu, buka dirimu, izinkan dirimu untuk menjadi alirannya. Izinkan diri kamu untuk dialirinya. Dialiri kasih sayangnya, dialiri petunjuknya, dialiri segala apapun, ide-ide apapun yang Allah mau mengaliri sifat-sifatnya lewat Mas Hendra, lewat Mbak Devi, dan lewat aku gitu. Ketika Mbak Devi tolong teman-teman rilis atau menerima melepas bagasi emosi, bukankah saat itu Mbak Devi lagi ngalamin pengalaman sifat-sifatnya Allah yang maha memberi solusi ya, maha membebaskan ya. Bukankah sebetulnya itu tujuan hidup kita? Bahwa jin dan manusia semata-mata diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Cara
cara beribadahnya tuh dengan cara abundant action itu. Oke. Tapi kalau semua itu terjadi, kalau Mas Hendra udah mendelivery nih jadi kanal yang menjembatani banyak orang, Mbak Devi atau mungkin aku, kitanya kan juga nggak ada nih. Yang ada kan cuma aliran dia doang. Iya. Betul sih. Itulah sebabnya ilmu kosong ya, mengosongkan emosi, mengosongkan keinginan, mengosongkan bagasi emosi yang menutupi kelimpahan, dan mengosongkan ego, gue nih yang hebat, gue yang keren. Nggak ada, kosongin aja. Ilmu kosong itulah yang terjadi di Abundant Revolution kan, Mas Hendra. Oke. Nah, aku balik lagi soal itu tadi ya Teh, soal video di dalam pikiran tadi ya. Artinya ketika kemudian itu sering kita puter video yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebenarnya tidak hanya video aja ya, termasuk kata-kata pun juga sama gitu. Orang yang smart itu dia hanya mengatakan sesuatu yang dia ingin terjadi dalam hidupnya gitu kan kira-kira. Nah termasuk membuat video pikiran juga sama kan, karena bawah sadar kita kan tidak tahu mana yang khayalan, mana yang kenyataan. Dia taunya kan ini hanya perintah, jalankan gitu aja kan kira-kira gitu ya. Tapi gini, aku pengen kembali ke flashback ya, ke masa lalu gitu. Kita kan nggak bisa ya mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah energi bagaimana masa lalu itu hidup di dalam diri kita saat ini gitu. Nah pertanyaannya gini Teh, gimana sih caranya kita ngerekam ulang video lama yang penuh luka, penuh trauma pada saat kemudian kita kecil gitu kan, masih sebenarnya itu kan masih hidup bersama kita saat ini gitu, dan itu sangat berpengaruh, sangat menentukan bagaimana realitas kehidupan yang akan kita jalani gitu. Nah gimana nih cara kita untuk ngerekam ulang video lama yang penuh luka tadi itu Teh? Ya, masa lalu nggak bisa kehapus dan nggak perlu juga dihapus gitu. Kalau untuk bercerita tentang masa lalu yang penuh liku, luka, dan lain-lain, perenungannya gini Mas Hendra. Bukankah pengalaman Mas Hendra yang penuh perjalanan luar biasa itu nanti mungkin diceritakan di momen sekarang ya, berliku-liku seperti itu, bukankah itu juga cinta ya? Bukankah perihmu, sedihmu, prihatinmu, ngelongsomu, rasa hati yang Gusti Tuhan kan gitu pernah ngalamin? Bukankah di dalam rasa itu core intinya tuh cinta ya? Bukankah itu yang melahirkan Hendra seperti sekarang ya? Ya, lihat lagi Mbak Devi nih. Bukankah cerita Devi yang saat itu mau bunuh diri, mau nabrakin diri sama kontainer kok Iya Teh. Anxiety-nya dia, putus asanya dia, sampai pada akhirnya perjalanan membuat dia nangis. Lelah, capek Teh, capek. Bukankah cerita itu juga cinta ya? Bukankah cerita cinta itu yang mengantarkan kita semua bertemu ya di titik ini, di titik kesadaran ini? Jadi kalau aku mau ngelihat masa kecilku, pada saat TK mama papa cerai, aku bingung mau pilih papa mau pilih mama. Aku sama kakakku Boyke 1 tahun nggak sekolah Mas. Iya. Break nggak sekolah karena nggak mau diurus mama, nggak mau diurus papa, akhirnya diurus sama nenek di Purwakarta dan nggak sekolah. Kalau mau diceritain itu dulu aku sedihnya luar biasa karena nggak ada mama papa juga saat itu, walaupun mama papa ada saat itu. Tapi bukankah cerita sedih itu yang membuat materi ini ada ya? Tapi gini Teh, mohon maaf Teh, gimana cara Teh Feby untuk memeluk inner child-nya gitu, atau memeluk cerita lama itu, video lama itu gimana caranya untuk membereskan, gimana menjumpainya lagi atau gimana? Iya jelas lah, ada flashback ke belakang lah. Pada saat aku flashback ke belakang, itu ada sebuah kesadaran memang yang menuntun bahwa nggak ada Feby yang sekarang kalau nggak ada Feby dalam penderitaan itu, gitu loh. Nggak ada Mas Hendra sekarang yang suka ngasih uang ke anak yatim, yang peduli sama teman-teman, kalau Mas Hendra nggak pernah ngerasain perih itu.
nggak ada Devi yang sekarang yang mau terbuka waktunya, hatinya, pikirannya untuk bantu teman-teman rilis. Keren. Kalau nggak ada rasanya perih kayak gitu, dia nggak akan kayak sekarang, Mas. Dan nggak ada juga Feby yang sekarang yang, aduh, kalau misalnya ngelihat anak yatim di sekolah tuh udah resah aku gitu, maksudnya. Karena apa? Aku pernah merasakan di titik itu. Iya. Aku pernah merasakan di titik nggak sekolah, Mas. Aku pernah merasakan sedih, gak ada mama, gak ada papa, mau beli apa gak ada. Di titik itu, bukan Pak, itu diizinkan memang terjadi untuk membentuk kita yang sekarang. Dan itu juga cinta. Iya sih. Itu juga manifestasi dari cinta tanpa batas. Jadi cinta itu keutuhan, Mas Hendra. Keutuhan itu apa? Gelap, terang, utuh. Ya, sedih, bahagia, keutuhan. Siang, malam, keutuhan. Mas Hendra bisa nggak Mbak Devi bilang sama aku gini, TVP aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap, bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, karena itu udah keutuhan. Itu keduanya diizinkan untuk kita alami. Kita memang diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa. Itu sebabnya apa yang kita tolak looping. Karena harusnya dialirkan, bukan ditolak. Iya. Harusnya izinkan diterima, harusnya izinkan disadari dan oke, ini juga bagian dari keutuhan cinta. Itu esensi Ugandan Revolution, Mas. Menerima semua sajian semesta.